Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat selalu berada dalam lindungannya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Saiful Rahman MPD, yang saya banggakan seluruh anggota kelompok 6 dan yang saya sayangi rekan-rekan kelas biologi A. Akhir-akhir ini banyak terjadi gempa di beberapa wilayah di Indonesia. Kerugian yang dirasakan baik secara finansial maupun emosional dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Seperti halnya gempa yang baru saja terjadi di daerah Cianjur. Wilayah Cianjur dilanda gempa berkekuatan 5,6 skala Richter. Banyak infrastruktur baik bangunan rumah maupun sarana publik yang terdampak oleh gempa tersebut, dan juga wilayah yang sulit dicapai menghambat proses evakuasi dan pemberian bantuan. Lantas, bagaimana gempa bumi bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menempatkan suatu wilayah dalam zona gempa? Dan juga bagaimana sikap kita dalam menghadapi bencana gempa. Sumber gempa bumi di Indonesia berasal dari zona subduksi dan sesar aktif di darat. Zona subduksi membentang di sebelah barat Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa menuju Selat Bali dan Nusa Tenggara, dan membelok ke kiri di Kepulauan Maluku dan membentuk palung laut. Zona subduksi juga dapat menjadi sumber pembangkit tsunami. Sementara sesar aktif di darat antara lain sesar besar Sumatera yang memanjang dari utara sampai selatan di Pulau Sumatera. Sementara di Pulau Jawa terdapat sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Baribis, dan sesar Opak. Berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif utama di dunia, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan juga Eurasia, sudah menjadi takdir untuk hidup bersama dengan potensi bencana geologi. Karena itu menjadi sangat penting dilakukan langkah-langkah mitigasi bencana agar tidak timbul kerugian dan korban jiwa yang besar. Jadi, sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah mitigasi bencana atas 3 hal. 1. Perlu mitigasi yang lebih baik. Yang kedua, pengadaan peralatan modern untuk pemantauan proses-proses geologi yang harus lebih banyak disebar di beberapa wilayah rawan bencana. Dan yang ketiga, teknik membangun di area rawan bencana harus benar-benar sesuai dengan standar kebencanaan yang sudah ditetapkan. Terang Rudi, Kepala Badan Geologi di Jakarta, Rabu 3 November 2022. Hampir seluruh lokasi-lokasi yang rawan gempa sudah terpetakan. Kita ada peta kerawanan bencana gempa, baik yang secara regional, peta kerawanan gempa Indonesia maupun level provinsi. Itu sudah kita petakan, ujar Kepala Badan Geologi Rudi Suhendar.
disebut dalam Jurnal Universitas Padjadjaran volume 15 nomor 3 Desember tahun 2017 berjudul Tektonik Sesar Cimandiri Provinsi Jawa Barat. Terdapat 6 struktur sesar regional di wilayah Jawa Barat, yaitu Sesar Cimandiri, Sesar Cipeles, Sesar Baribis, dan Sesar Lembang. Dan juga ada Sesar Prabuhan Ratu serta Sesar Citanduy. Ada 2 penyebab terjadinya gempa bumi di daerah Cianjur, yaitu yang pertama sesar lama yang terbentuk bersamaan dengan Sesar Cimandiri sehingga arahnya sama tapi kemudian ditutup oleh endapan vulkanik. Kedua, sesar baru yang baru dibentuk kemarin oleh gempa itu. Gempa merupakan bencana yang disebabkan oleh turunnya meteor, tubrukan lempeng tektonik atau letusan gunung berapi. Lalu mengapa gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter bisa memporak-porandakan Cianjur? Menurutnya, peristiwa ini cukup mirip dengan gempa Yogyakarta pada 2006 silam. Di 2006, di Yogyakarta juga terjadi gempa. Dibatasi Kulon Progo dan Wonosari, sementara cekungan Jogja diisi endapan vulkanik dari Merapi. Akibatnya, dengan kekuatan gempa 6,2 skala Richter itu sangat teramplikasikan di dalam saja, terus menerus hingga akibatnya korban sampai 6.000 orang, kata dia. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Maksudnya di sini kita dapat mengurangi dampak dari suatu bencana dengan melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelamatkan diri. Di antaranya saat kita berada dalam rumah atau suatu gedung, maka kita dapat melakukan hal-hal ini. Tetap tenang dan jangan panik. Berlindung di bawah meja atau kursi apabila kita tidak sempat keluar dari suatu bangunan. Sesegera mungkin lari menuju tempat terbuka. Mengetahui jalur evakuasi dan titik berkumpul. Apabila sedang dalam kendaraan, segera parkirkan kendaraan di tempat yang aman, baik dari jatuhan pohon ataupun bangunan. Segera lari keluar menuju tempat terbuka setelah kendaraan terparkir di tempat yang aman. Demikian pidato yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.